Mayoni adalah sekelompok orang atau para VTuber yang melakukan investasi atau fast track yang kecewa karena investasi atau fast track mereka tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka tidak mau mengambil tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka serta-merta langsung menyalahkan VTube dan leader atas apa yang mereka kerjakan. Kalau untung dia telan sendiri, kalau buntung dia menyalahkan orang lain. Nah, itulah sekelompok Mayoni. Orang-orang yang tergabung dalam Mayoni adalah para VTuber dan orang yang tidak senang terhadap VTube. Mereka ini melakukan fast track atas kemauannya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Namun investasi mereka atau fast track mereka belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka kecewa, kemudian dia beralih menjadi haters atau haters VTube. Seharusnya apa yang mereka lakukan itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mereka harus berani mengambil tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, tidak malah menyalahkan orang lain atas apa yang telah mereka lakukan. Dari segi itu saja kita sudah tahu siapa Mayoni itu, bagaimana karakter mereka itu. Jadi info-info yang didapat mereka pasti menyudutkan VTube, dan belum tentu info yang mereka kemukakan itu adalah info-info yang valid. Mereka hanya menggunakan asumsi-asumsi mereka yang dicampur dengan kebencian terhadap VTube. Jelas info mereka pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi, dan itu pasti ketika kita melakukan investasi ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung ya buntung, kalau tidak untung ya rugi. Itu sudah hukum alam, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu ketika kita mau investasi atau kalau kita mau mengeluarkan uang untuk tujuan berinvestasi, ya kita harus benar-benar tahu mengelola risikonya. Jangan seperti mereka yang dalam kelompok Mayoni. Mereka yang melakukan, orang lain disuruh bertanggung jawab. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Mereka mau untung besar di VTube dengan meletakkan semua uang mereka yang mereka miliki di VTube untuk fast track jeda, tanpa bisa mengelola risiko. Keuntungan berbanding lurus dengan imbal hasil, atau risiko berbanding lurus dengan imbal hasil. Kalau untungnya besar, maka risikonya juga besar. Di VTube untungnya memang gede, balik modalnya cepat, tapi risikonya juga gede. Nah, ini ada maintenance selama 1 tahun, itu juga salah satu risiko dari imbal hasil yang besar. Harus tahu, seharusnya kita itu tahu keuntungan besar, ada risiko besar di balik keuntungan tadi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya investasi. Ya, tidak ada salahnya, karena untuk melawan inflasi maka kita juga harus pintar-pintar berinvestasi. Tak hayal banyak dari mereka memilih terjun di dalamnya. Namun satu hal penting yang perlu dipahami yaitu risiko investasi. Jangan dikesampingkan, risiko investasi pasti ada, tidak ada yang tidak mengandung risiko. Semua investasi pasti mengandung risiko. Sebelum memulainya, Anda perlu mengetahui apa saja risiko investasi dan bagaimana cara meminimalisirnya. Nah, itu loh. Risiko itu tidak bisa dihilangkan pada setiap investasi. Setiap investasi pasti ada risikonya. Kita tidak bisa menghilangkan risiko, tapi hanya bisa meminimalisir.
memperkecil kerugian. Itu yang bisa kita lakukan. Seharusnya ketika Anda fast track itu tidak menggunakan semua uang Anda untuk melakukan fast track. Untuk apa? Untuk meminimalisir ini loh, ketika investasi yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya seperti ini, ketika Fitup Mantanen lebih dari 1 tahun, hampir 1 tahun. Kalau uang yang kita punya kita letakkan di situ, kita gunakan untuk fast track semua, ya kita tidak punya uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya kita pinjam uang sana sini, kita bingung. Nah, terus pikiran kita terus negatif thinking terus. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan investasi rendah, umumnya risiko pun juga rendah. Jika kita melakukan investasi, ingin risikonya itu tidak besar, ya mudah saja, letakkan saja uang kita di deposito atau di reksadana pasar uang. Itu risikonya kecil, uang kita bisa bertumbuh. Itu seharusnya kita juga tahu gitu loh. Jangan asal investasi tapi kita tidak bisa meminimalisir risikonya. Kita sendiri yang bingung nantinya. Cara yang bisa Anda ikuti atau cara yang bisa kita ikuti untuk meminimalisir risiko investasi dalam satu produk investasi, ada baiknya tidak menaruh semua dana Anda, tapi Anda dapat memilih portofolio yang beragam. Jadi seharusnya sebelum kita melakukan fast track itu kita bagi dulu uangnya, jangan semuanya digunakan untuk fast track. Kita sisihkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita letakkan mungkin di reksadana atau di obligasi atau di pasar uang. Jadi itu risikonya kecil sekali. Jadi untuk meminimalisir risiko, kita harus membagi keuangan kita. Maka sebisa mungkin hindari rasa panik, karena kepanikan akan membuat Anda salah ketika mengambil keputusan. Ini loh yang dikhawatirkan itu. Ketika kita menginvestasikan semua uang kita dalam satu instrumen atau kita gunakan untuk fast track semua, kita akan panik. Ketika kita panik, maka hasilnya akan selalu negatif karena kita tidak bisa berpikir jernih. Ya, jadi yang seharusnya kita mempunyai potensi diri untuk mengelola keuangan, jadi kita tidak bisa karena kita panik karena kita apa yang kita investasikan ini belum memberikan hasil yang terbaik. Intinya, saat Anda berinvestasi apapun itu produknya, risiko akan selalu ada. Jadi pasti sebagian besar para VTuber yang melakukan fast track yang tergabung dalam Mayoni ini tidak bisa meminimalisir atau memanage risiko. Pasti itu. Kalau mereka bisa memanage risiko, mereka tidak akan gabung ke kelompok Mayoni karena mereka bisa berpikir jernih. Risiko akan selalu ada, maka dari itu Anda harus bisa memahami manajemen risiko investasi dengan baik, sehingga investasi yang Anda lakukan akan lolos dari risiko investasi serta mendapatkan imbal hasil yang maksimal. Andaikan uang kamu, uang VTuber yang tergabung dalam Mayoni tidak semuanya dimasukkan ke dalam fast track, maka tentunya mereka tidak akan bingung. Mungkin berapa persen dari uang kita gunakan untuk fast track, ya enggak masalah. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Kalau belum berhasil, ya kita tunggu saja. Nah, itu buat pesan saya untuk teman-teman VTuber, tetap jaga pikiran kita, tetap lakukan investasi, tapi lakukanlah dengan cerdas. Bagi portofolio kita, jangan
letakkan uang kita di dalam satu portofolio atau satu instrumen saja. Kita mungkin bisa membagi 3 atau 5 instrumen investasi. Menurut kita yang cocok itu apa gitu.